Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung memulai ta'wilu surah Al-Fatihah. Ya, jadi ini penafsiran daripada surah Al-Fatihah. Nah, ini salah satu keunikan daripada tafsir ini. Ya, dia memulai surah Al-Fatihah dengan langsung menjelaskan mengenai masalah sholat. Ingin menyampaikan apa keutamaan surah Al-Fatihah. Ya, apa keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, di sini langsung menjelaskan masalah sholat. Ya, kenapa sholat? Ya, nanti dijelaskan bagaimana keutamaan sholat itu. Ya, bagaimana pentingnya sholat. Baru mengatakan bahwa sholat itu tidak sah kalau tidak dibaca Fatihah. Nah, jadi dengan sendirinya akan terungkap bagaimana keutamaan daripada surah Al-Fatihah ini. Nah, terus apa rahasia dibalik daripada itu? Ya, kenapa sholat ini sebagai tiang agama itu tidak sah, tidak dikatakan sholat kalau di dalamnya tidak ada Fatihah. Ja'a fil hadis asy-syarif an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini riwayat yang jelas masyhur riwayat ini bahwa tidak ada sholat, banyak tidak sah sholatnya bagi yang tidak membaca Fatihatul Kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah. Wa fi haditsin akhar, nah di hadis yang lain, man shalla sholatan, ya barang siapa yang sholat dengan satu sholat apapun itu. Ya, mungkin selain daripada sholat jenazah, ya kan, selain sholat jenazah itu ya hanya meminjam istilah sholat, ya sholat jenazah. Lam yaqra'u fiha bi Fatihatil kitab, ya, kemudian dia tidak membaca surah Al-Fatihah, fahiya khidajun, ya fahiya khidajun, nah, 3 kali diulang. Dalam bahasa Arab kalau mengulang seperti itu berarti penekanan. Ya, khidajun artinya ya cacat. Ya, maksudnya sholat tidak sempurna, ya maksudnya kurang, tidak sah. Ya, bukan lagi cuma tidak sempurna, tapi memang tidak sah. Ya. Kemudian fama hiya sholah, baru bertanya apa sholat itu. Ya. Jadi kita memulai dari sholat, Fatihah kita bahas, dimulai daripada sholat. Ya. Jadi ini berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain. Kalau tafsir yang lain itu langsung hadis tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, fama hiya sholah, apa sholat itu? Nah, ini juga dia punya pemahaman tentang sholat itu berbeda dengan yang selama ini kita pahami. Apa sholat itu? Wa ma huwa sirrul a'zam, ya, apa rahasia yang besar? Allazi tantawi alaihi Fatihatul Kitabi, yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah, hatta tatawaqqafu 'alaiha as-sholatu, ya, sehingga sholat itu tergantung kepadanya, ya tergantung pada dibaca atau tidaknya. Kalau dibaca berarti sholat sah, kalau tidak dibaca berarti sholat tidak sah, tidak dianggap sebagai sholat. Ya, apa rahasia terkandung di balik daripada surah Al-Fatihah itu, ya, sehingga dia memiliki keutamaan seperti ini. Nah, yang pertama dibahas adalah as-sholah. Apa sholat itu? Ya, hiya silatun nafs bi rabbiha. Ya, jadi sholat itu katanya dari kata-kata silatun. Ya, kalau selama ini kita katakan as-sholat itu artinya doa. Kalau ini mengartikan sholat itu silatun nafs bi rabbiha. Ya, jadi terhubungnya jiwa dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sholat. Ya, jadi apabila jiwa terkoneksi dengan Tuhan, nah itu baru disebut dengan sholat. Ya. Wa irtibatuhal wasiq binuri khaliqiha. Nah, adanya keterkaitan yang kuat dengan cahaya sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, bagaimana bisa terhubung, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hubungan yang sangat kuat, birtibatiha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menghubungkan diri dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mungkin bisa terhubung dengan Allah kalau tidak terhubung dengan Rasulullah. Ya,
Nanti juga dijelaskan itu bahwa sholat juga tidak sah kalau di dalamnya tidak ada salawat. Ya. Tahiyat itu rukun sholat. Rukunnya di situ adalah kalimat syahadat dan salawat. Kalau tidak baca salawat berarti ya tidak sah tasyahudnya. Kalau tidak sah tasyahudnya berarti sholatnya tidak sah. Nah, salawat itu juga dari kata-kata sholat. Ya. As-salatu ala nabi. Nah, berarti kenapa orang disuruh bersalawat? Supaya dia terhubung dengan Rasulullah. Ya, jadi ini ada tiga tidak bisa dipisahkan. Ya, antara manusia Allah dengan Rasulullah. Ya, tilka hiya sholatu fi hakikatiha. Itulah sholat yang sebenarnya. Ya, atau itulah spiritual daripada sholat. Kalau ruku sujud itu adalah ritual sholat. Ya, jadi kita ada ritual sholat, ada spiritual sholat. Ya, tidak mungkin dapat spiritualnya kalau tidak melalui ritualnya. Ya, kalau kita lakukan ritualnya, tidak mutlak kita dapatkan spiritualnya. Nah itu, bukan kebalikannya. Iza khalatis sholatu min hadhis silati wal irtibat. Nah, kalau sholat itu ya kosong dari keterhubungan, ya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad asbahat suratan la haqiqatan. Ya, sehingga sholat itu hanya sebagai sholat formalitas, bukan sholat yang sebenarnya. Ya, jadi sholat diartikan dengan silatun, keterhubungan dengan Allah. Wahiyya wal halatu hazihi mujarradu aqwali wal af'al. Ya, jadi yang dilakukan itu hanya sekedar perkataan, ya, dan gerakan. Ya, untung-untung kalau kita tahu artinya apa yang kita baca. Ya, kita paham ya apa maknanya sujud, apa maknanya ruku. Ya. Kemudian walakin kaifa tahsulu lana hadhis silah bi rabbina. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa terhubung ya dengan hubungan yang disebutkan tadi, hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa nasilu ila sholati fi ruhiha wa haqiqatiha. Ya, bagaimana kita sampai kepada ruh dan hakikatnya sholat. Ya, mungkin selama ini ya kita alhamdulillah ritualnya sholat sudah oke. Kita sudah tidak ada lagi masalah dengan itu. Yang menjadi masalah sekarang adalah spiritualnya sholat. Ya, apakah kita sudah dapatkan atau tidak? Ya, di dalam Al-Quran itu yang dijelaskan adalah spiritualnya sholat. Ya, ritualnya sholat itu dijelaskan dalam hadis, dalam riwayat. Dalam Al-Quran tidak menjelaskan berapa rakaat sholat subuh, berapa rakaat sholat zuhur. Tapi yang ada itu zikri, ya, aqimis sholata li zikri, untuk mengingat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itulah spiritualnya sholat. Fal fatihatu, kemudian kembali kepada Fatihah. Fal fatihatu izan turika kamalallahi subhanahu. Nah, surah Al-Fatihah ini menunjukkan kepada kita kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan dijelaskan surah Al-Fatihah, dia akan memperlihatkan, menunjukkan kepada kita ya sifat-sifat kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ru'yatil kamal, ya, dengan melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Fatihah, tatawalladul mahabbah. Ya, maka secara otomatis akan muncul kecintaan, akan muncul kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsul silah. Nah, kemudian terjadilah ya hubungan. Ya, karena kalau kita mencintai sesuatu pasti kita akan selalu ingin dekat, selalu ingin menghubunginya. Ya, kalau tidak cinta ya kita tidak mau menghubungi, buat apa kita hubungi? Tapi kalau kita sudah mengetahui bagaimana kebesarannya, bagaimana keagungannya, ya secara otomatis kita akan mencari cara bagaimana kita supaya bisa terhubung. Ya, untuk apa kita terhubung dengan Allah? Ya, supaya kita bisa dekat. Kan itu adalah puncak daripada kebahagiaan.
Wa tilka hiya thamratul matlubatu min tilawatiha fi shalah. Nah, inilah hasil atau buah ya diharapkan ya dari Al-Fatihah dibaca di dalam sholat. Ya, itulah hasil daripada bacaan Fatihah. Ya, supaya kita melihat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, ya, merasakan kesempurnaan Allah, kemudian kita terhubung dengan Allah. Nah, itulah hasil daripada bacaan Al-Fatihah. Itulah sebab kenapa Al-Fatihah dibaca. Wa fi kulli rak'atin min raka'at, ya, setiap rakaat. Wa kullama talal mu'minu Fatihatal kitab marratan. Nah, seorang mukmin setiap membaca surah Al-Fatihah, ya, nanti kalau sudah dipahami maknanya nanti, setiap membaca surah Al-Fatihah marratan izdada fil kamal al-ilahi syuhudan wa ma'rifatan. Nah, itu akan bertambah, ya, akan bertambah penyaksiannya, pengetahuannya terhadap kesempurnaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap membaca Fatihah. Nah, kita bayangkan satu hari, satu malam kita baca berapa Fatihah? Apakah bertambah penyaksian kita? Apakah bertambah makrifat kita? Nah, kalau belum berarti kita belum memahami surah Al-Fatihah itu. Wasama fi mahabbatillah bi sholatihi darajatan pada rajatan. Nah, kemudian mahabbah kita kepada Allah, ya, dengan sholat itu akan semakin naik derajatnya, ya, derajat demi derajat ada peningkatan. Ya. Fafil hadits syarif as-sholatu mi'rajul mu'min. Ya, sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Ya, mi'raj itu artinya naik, ya, derajatnya naik. Ya, itu bukan naik itu tempat, tapi ini adalah derajat spiritual, ya, tingkat keimanan. Jadi orang kalau mau naik derajatnya, mau naik levelnya, level spiritualnya, ya, maka jalannya adalah sholat. Ya, itulah mi'rajnya orang mukmin. Ya, jadi mi'raj itu jalannya kita bayangkan mi'raj itu kuda ada sayapnya terbang ke langit. Ya, mi'raj itu adalah perjalanan spiritual, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi mi'rajin, di mi'raj itu yartaqi biha fi mahabbatillah wa ma'rifati min halin ila hal. Ya, di mi'raj itu maksudnya dalam salat itu, ya, semakin bertambah kecintaan kita, mahabbah kita, ya, ma'rifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering kita salat, ya, itu semakin bertambah mahabbah dan pengharapan kita kepada Allah. Nah, maksudnya ini kalau salat yang sebenarnya, ya, bukan salat ritual, ya, bukan salat formalitas, tapi salat yang sebenarnya. Ini masukkan, ya, mungkin nanti protes, wah, saya sudah berapa puluh tahun salat, kenapa tidak merasakan itu? Ya. Wahiyya mi'rajun yatadarraju bihal mu'minu fi ru'yati tariqil fadilati anan ba'da anin. Nah, itu merupakan mi'raj, ya, naiknya level, ya, secara bertahap bagi seorang mukmin fi ru'yati tariqil fadilah. Ya, dia akan senantiasa melihat keutamaan-keutamaan. Jadi setiap dia naik level, dia senantiasa menyaksikan bertambahnya keutamaan-keutamaan. Iz anna nafsa bihadhihi sila tastaniru binuril haq. Nah, jiwa manusia, ya, dengan adanya keterhubungan, ya, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan cahaya, ya, cahaya ilahiyah. Nah, dengan cahaya itu fatara tariqal khair minasyarr. Nah, dengan cahaya itu dia bisa melihat, ya, yang mana kebaikan yang sebenarnya. Ya, dia bisa membedakan mana kebaikan dan mana keburukan. Ya, kalau cuma mata saja tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat apa-apa. Was-shalatu lil mu'mini nurun wa burhan. Ya, salat bagi orang mukmin itu cahaya. Ya, cahaya dan bukti, ya, burhan, petunjuk. Ya, jadi salat itu bagi orang ada cahaya. Jadi orang yang banyak
sering sholat, ya, tidak pernah meninggalkan sholat yang sebenarnya, maka sholatnya itu menjadi cahaya. Ya, dia bisa melihat apa yang tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Ya, kenapa? Karena dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah itu ini hanya penggambaran saja cahaya Allah. Ya, sesuatu yang makin besar kita mau lihat, ya, itu semakin memerlukan cahaya yang besar. Qala ta'ala innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Nah, tadi dikatakan bahwa salat itu adalah cahaya, sehingga kita bisa melihat hakikat daripada kebaikan dan hakikat daripada keburukan. Ya, kalau kita sudah melihat hakikat daripada kemungkaran, tidak mungkin kita melakukan kemungkaran itu. Ya, sama kita mengetahui bahayanya racun. Ya, bahayanya racun. Kita tahu 100% bahwa racun itu kalau kita minum pasti kita mati. Ya, makanya orang tidak berpikir untuk minum racun. Ya, karena dia mengetahui hakikat daripada racun itu pasti membunuh. Nah, begitu pula hanya dengan sholat. Nah, tapi misalkan rokok, bagi yang merokok, ya, meskipun ditulis di situ rokok membunuhmu, kok banyak iklan-iklan, gambar-gambar di situ yang mengerikan tentang rokok, tapi tetap saja orang merokok. Kenapa? Karena dia tidak yakin bahwa rokok itu membunuh. Ya, buktinya banyak orang merokok tetap saja sehat, tidak merokok malah cepat meninggal. Ya, seandainya orang merokok itu setiap menghisap rokok langsung mati, tidak perlu ada larangan. Ya, meskipun dikasih rokok tidak mau merokok. Nah, sama dengan kemungkaran itu. Kenapa orang melakukan kemungkaran, melakukan maksiat? Karena dia tidak mengetahui hakikat daripada kemaksiatan itu. Kalau mengetahui bahaya daripada kemaksiatan itu, ya, dijamin dia tidak akan melakukannya. Tidak berpikir untuk melakukannya. Ya, makanya kita perlu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala melalui salat, supaya kita bisa benar-benar melihat hakikat daripada kebaikan. Kalau kebaikan kita lihat, kita pasti akan melakukan secara otomatis. Ringan kita untuk melakukannya. Ya. Begitu pula juga, ya, meninggalkan keburukan, hal-hal yang buruk, fahsya wal munkar. Nah, inilah hubungannya antara salat, ya, dengan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar? Karena salat itu menjadi cahaya. Ya, jiwanya itu menyaksikan hakikat keburukan, bahaya daripada kemungkaran. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak mungkin melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya, kenapa dia melakukan? Karena tidak yakin. Kalau yakin pasti tinggalkan. Ya, sama tadi kita contohkan dengan minum racun. Nah, kemudian amarana Allah Ta'ala an nasta'iza bihi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian sebelum kita membaca Fatihah, nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berta'awuz. Ya, bukan hanya Fatihah, setiap sebelum kita membaca Al-Qur'an, Allah menyuruh kita untuk memohon perlindungan dari syaitan ar-rajim yang terkutuk. Indama nuridu an naqra al-Qur'an. Nah, ketika kita ingin membaca Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau engkau ingin membaca Al-Qur'an, ya, mohonlah perlindungan dari Allah dari setan yang terkutuk. Nah, kemudian dijelaskan lagi di sini, fama makna isti'adzah. Ya, apa maksud daripada memohon perlindungan dari Allah? Karena sering kita baca. Ya, sering kita baca. Nah, apa maksudnya memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dimaksud dengan al-isti'adzah? Wa ma makna qaulina billah. Nah, apa artinya kita memohon perlindungan, ya, melalui perantara Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita meminta pertolongan kepada Allah. Wa man huwa syaitan? Nah, siapa setan itu? Karena sering kita baca setan-setan. Wa ma makna ar-rajim? Apa artinya ar-rajim? Ya, kita cuma tahu saja, ya, terkutuk. Tapi apa artinya terkutuk itu? Ya,
Karena kita tidak paham maknanya, akhirnya sudah dibaca terus. Ya, setan itu digambarkan, setan itu yang sosok yang mengerikan. Padahal tidak pernah dalam hidup kita ini ada sosok yang mengerikan punya tanduk mengganggu kita. Ya. Yang paling banyak mengganggu kita adalah sifat malas. Ya, itu yang paling mengganggu kita. Kita tidak beribadah, tidak pernah itu datang sosok yang mengerikan yang disebut dengan setan itu punya tanduk mengatakan jangan berbuat kebaikan. Tidak pernah itu. Ya, tapi diri kita sendiri, ya, sifat malas itu sendiri. Nah, al-isti'adzah yang pertama dijelaskan adalah al-isti'adzah. Ya, masdarun li fi'lin azah. Ya, dari kata-kata azah. Azah artinya bermakna al-taji'uh. Ya, a'udzu artinya al-taji'uh. Saya mohon perlindungan. Wa ahtami. Ya, saya mohon pembelaan. Ya, mustajiran bi sahibil izzati wal quwwati. Ya, kepada pemilik ya kekuasaan ya dan pemilik kekuatan. Ya, jadi kalau orang minta tolong, ya pasti minta tolongnya kepada orang yang lebih kuat. Tidak mungkin minta tolong kepada orang yang lebih lemah. Ya, minta tolong masalah materi, nah, pasti kita minta tolong kepada orang yang kita anggap mungkin lebih tinggi ya tingkat materinya dibandingkan kita, lebih banyak maju pada kita. Ya, masalah kekuatan, ya pasti kita minta tolong kepada orang yang lebih kuat daripada kita. Ya, kalau orang yang lebih lemah, ya buat apa? Ya. Wala yakunu litija'u wal ihtima illa bikawiyin azizin al-janib. Nah, katanya yang namanya minta pertolongan, minta perlindungan itu tidak lain kecuali kepada yang lebih kuat. Ya, yang lebih kuat. Wala wajhil misal. Nah, di sini memberikan contoh, memberikan perumpamaan. Lau anna tiflan kana yasiru fit tariq. Ya, kalau ada anak kecil ya jalan, ya berjalan di jalan. Falahika bihi adubun min insanin aw hayawan yuridu iqa'as-su'i bihi wa azahu. Ya, kemudian dia ketemu berhadapan dengan musuh. Apakah itu manusia atau binatang? Ya, ingin menyakitinya. Ya, menyakiti anak tersebut. Wa fi ma huwa ala ashaddi ma yakunu minal khauf ya wazur ya wazuri. Nah, kemudian dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan panik. Ya, anak ini karena berhadapan dengan sesuatu yang menyakiti, apakah itu manusia atau binatang, pasti dia ketakutan, dia panik. Nah, kalau anak mengalami hal seperti ini, alfa abahu qadiman nahwahu. Ya, tentunya dia ya minta perlindungan sama bapaknya. Ya. Kalau tidak ada bapaknya nanti bilang saya tanya bapakku nanti. Ya. Padahal banyaknya orang yang lain, ya, tapi kenapa disebut bapaknya? Kenapa dia tidak bilang saya nanti lapor ke tentara? Tapi kalau anak kecil itu saya akan lapor ke orang tuaku. Ya. Nah, afatarahu wal hala hadhi yaltaji wa yahtani. Nah, kondisi anak seperti ini itu adalah kondisi dia memerlukan perlindungan, pertolongan. Wa in syi'ta faqul ayauzu bi ghairi abihi. Ya. Apakah dia minta pertolongan ya selain kepada bapaknya? Ya. Innahu ya'uzu bihi li'annahu ya'lamu hubbahu wa ikhlasahu wa quwwatahu ala dafi aduwahu anhu. Ya, kenapa dia minta tolong kepada bapaknya? Kenapa dia tidak minta tolong kepada tetangganya? Ya, kenapa? Karena anak ini mengetahui, ya'lamu hubbahu, mengetahui kecintaan, ya kasih sayang orang tuanya kepada dirinya. Ya, dia yakin itu bahwa orang tua saya pasti mencintai diri saya. Ya, kalau tetangga saya ya belum tentu. Ya, wa ikhlasihi, dia mengetahui bagaimana keikhlasan orang tuanya. Ya, yang tidak pernah pamrih. Wa quwwatihi. Nah, dia mengetahui bagaimana kekuatan orang tuanya. Ya, ala dafi aduwihi anhu. Ya, untuk bisa menolong dari musuhnya. Wa kadzalikal insanul mu'min. Ya. Seperti itu pula halnya dengan orang mukmin. Ya. Ma alaihi illa ayyauza bi rabbih. Ya, dia tidak akan minta perlindungan
Ya, dia tidak akan pernah minta tolong kecuali kepada Tuhannya. Ya, wa yuqbilu alaihi binafsihi. Ya, kemudian dia menghadap sendiri kepada Tuhannya. Wa hunalika yuhfazu wa yuqa. Ya. Nah, dengan cara seperti itu maka dia akan terjaga. Ya, yuhfaz wa yuqa. Wa yandafi'u anhu syarr. Nah, maka keburukan itu akan hilang dari dirinya. Keburukan itu tidak akan mengenai dirinya. Wa ila janibi dzalika yasmu wa yarqa. Nah, bukan hanya terhindar dari penderitaan, tetapi makamnya juga semakin meningkat. Ya. Wa yakunu lahu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, yang mana seorang mukmin itu senantiasa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai panutan. Ya, maksudnya dalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makna kaulina. Nah, kemudian apa makna daripada billah? Ya, Allah itu apa maksudnya Allah itu? Ya, di sini penafsir mengatakan bil muta, kepada yang ditaati. Ya, jadi Allah itu dimaknai dengan yang ditaati. Ya, wal mutahuna wal jari hukmuhu wa amruhu ala kulli makhlukin. Ya. Wal jari hukmuhu wa amru ala kulli makhlukin. Yang ditaati di sini adalah sosok yang mana keputusannya, perintahnya berlaku untuk semua makhluk bila istisna'in, tanpa terkecuali. Sya'a atau aba, apakah dia menghendaki, ya, makhluk itu menghendaki atau tidak. Yang jelas ketetapan Allah itu berlaku untuk semua makhluk. Ya, tidak mengatakan saya tidak mau. Wa ma fi hukmihi wa amrihi illal khair war rahmah. Dan tidak ada di dalam keputusan Allah itu, begitu pula juga dalam perintahnya, kecuali kebaikan dan rahmat. Ya. Kecuali kebaikan dan rahmat, kasih sayang. Ya, jadi ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin pasti itu kebaikan. Ya, pasti itu adalah kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa kullu mahlukin, ya, sairum bihasabi ma khussisa lahu minal wadhaif. Ya, semua makhluk itu bergerak, ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, semua makhluk. Ya, jadi ada semua fungsinya. Ya, cacing ada fungsinya, semut ada fungsinya. Itu semuanya melakukan fungsinya di alam semesta ini. Ya, tidak ada yang sia-sia. Wa qa'imun bima huwa mahlukul lahu minal a'mal. Ya. Dia melakukan semua aktivitas, ya, yang telah ditetapkan untuk dirinya. Ya, jadi masing-masing ada misinya, ada fungsinya di dalam kehidupan ini. Ya. Fal jamalu musayyarun muzallalun li khidmatil insan. Ya. Diberikan contoh di sini. Ya, misalkan unta. Ya, unta itu adalah tugasnya untuk berkhidmat kepada manusia. Yahmilu lahul afkal, ya, membawa beban. Wan nahlatu masukatun, ya, kemudian lebah juga ini mutarratun ila an tajmal asal minal azhar. Ya, dia juga tugasnya adalah mengumpulkan, ya, madu, ya, dari pucuk-pucuk bunga. Wal quratul ardiyatu musayyaratun bi amrihi, ya, bi amri ta'ala tasbau fil fada. Ya, begitu pula juga dengan bumi. Nah, itu bergerak atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berputar di angkasa. Wal qamaru musayyarun, ya, yasbahu faulal ard. Ya, wa huwa daibul harakati wad dauran. Ya, begitu pula juga dengan bulan. Ya, senantiasa berputar mengelilingi bumi. Ya, dia tidak pernah berhenti. Ya,
tidak pernah berhenti untuk berputar, bergerak. Wa ma min dabbatin illa huwa ta'ala akhizum binasiyatiha. Ya, tidak ada satupun binatang atau makhluk kecuali Allah itu memegang jambunya, maksudnya mengarahkannya. Ya, tidak ada lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Yusayyiruha kaifa yasha. Ya, digerakkan sesuai dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal kaunu kulluhu hadiun li amrillah. Ya, intinya bahwa semua yang ada di alam semesta ini tunduk kepada perintah, keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Wala yastatiu ayyakhruja an amri hadzal muta'. Ya, dia tidak mungkin keluar daripada sistem yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, tidak mungkin bisa keluar daripada sistem yang ada di alam semesta ini. Wa dzalika ma nafhamuhu min kalimati billah. Nah, inilah yang kita pahami dari kata billah. Ya. Aku memohon perlindungan kepada Allah. Wasyaitanu, nah, jadi Allah itu adalah muta' yang ditaati. Nah, kemudian syaitan, apa syaitan itu? Ma'khuzatun min syatana wasyata. Ya, diambil dari kata syatana. Nah, wasyata. Wasyatana biba'na ba'uda anil haq. Ya, syatan itu artinya jauh dari kebenaran. Itulah syatana. Wasyata ihtaraka wa halaka. Ya, terbakar dan binasa. Ya, jadi setan itu ya, apakah berasal dari kata-kata syatana atau berasal dari kata-kata syata? Ya, bisa berasal dari syatana, bisa berasal dari akar kata syata. Nah, kalau dari syatana artinya jauh dari kebenaran. Kalau syata berarti yang binasa. Nah, fasyaitanu, nah terus apa artinya setan? Huwa al-ba'id anil haq, al-muhtarik al-halik. Ya, ya, apa yang jauh dari al-haq? Ya, apa saja yang jauh dari Allah, dari kebenaran. Muhtarik al-halik, ya, atau yang binasa. Jadi apapun yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itulah setan. Ya. Ya, yang jauh dari Allah dan menjauhkan dari Allah, itulah setan. Ya, itu pun HP, kalau menjauhkan dari Allah itulah setan. Ya. Kalau baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ala HP-nya itu ini setan ini. Ya, gara-gara ini saya tidak sholat. Ya. Mungkin besok apalagi ya temannya misalkan, ya, gara-gara temannya akhirnya dia tidak sholat, ya itu temannya lihat itu setan. Ya. Jadi pas baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ya temannya itu setan. Jadi apapun yang membuat manusia itu jauh dari Allah, itulah setan. Fa bi buddihi an tariqil haq asabahul ihtirak wal hilak. Ya, karena jauhnya dari kebenaran, ya jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia binasa. Ya, secara otomatis dia akan binasa. Ya, meskipun tidak ada yang membinasakan, dia pasti akan binasa. Ya, itu kalau sesuatu yang jauh dari sinar matahari, ya pasti dia tidak bisa bertahan hidup. War-rajim, nah sekarang ar-rajim, ya, yang terkutuk. Nah, apa yang terkutuk itu? Ya, yang terlaknat. Nah, wa huwa al-marmiyu dauman bil azab. Ya, jadi yang selalu merasakan penderitaan. Ya, tidak pernah lepas daripada penderitaan. Itu disebut dengan ar-rajim, terkutuk. Li'annahu matrudun minal qurbi minallah. Kenapa dia selalu menderita? Itu karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak dekat dengan sumber segala kesempurnaan, sumber segala kehidupan. Akhirnya dia selalu menderita. Ya, makanya manusia kalau tidak mau menderita, ya, dekatkan diri kepada Allah. Ya, dekatkan diri kepada sumber segala kemuliaan. Jangan kepada Allah. Kita saja yang pencinta harta, kalau kita dekat dengan orang kaya, bangga. Ya, kita merasa bahagia.
fotonya kita jadikan sebagai sebagai profil. Ya, misalkan kita berfoto sama Yusuf Kalla, orang terkaya misalkan di selatan. Wow, kita selalu bangga. Ya, ada. Nah, itulah manusia. Nah, kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti juga akan dijelaskan, maka pasti nanti kita akan mendapatkan sifat-sifat kesempurnaan itu. Ya, tercermin dalam kita sifat-sifat kesempurnaan. Ya, contohnya ya, api dengan arang. Ya, api dengan arang. Api itu panas. Api itu bercahaya. Ya kan? Api panas bercahaya, bisa menerangi. Arang kebalikannya. Arang tidak panas, gelap lagi. Ya. Bagaimana bisa cahaya? Tapi arang ini semakin didekatkan dengan api, ya, dia mulai memiliki sifat-sifat api, mulai panas. Semakin dekat akhirnya dia merah, menyala, seperti halnya api. Ya, begitu pula dengan manusia, ya, dengan jiwa kita. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan semakin memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Nah, sifat kesempurnaan itulah kebahagiaan. Ya, jadi sebenarnya manusia itu adalah mencari kesempurnaan. Kenapa? Karena disitulah kebahagiaan. Ya, cuma terkadang orang menganggap bahwa kekayaan adalah kesempurnaan. Makanya dia bahagia kalau dekat dengan orang kaya. Ya, dia menganggap bahwa kekuasaan, jabatan adalah kesempurnaan. Nah, akhirnya dia merasa bahagia, senang kalau dekat dengan orang yang punya jabatan. Ya, dia mengatakan bahwasanya ketenaran, popularitas, kecantikan, kegantengan itu adalah kesempurnaan. Nah, makanya dia idolanya adalah para artis-artis. Ya, kan itu simbol sebagai simbol kesempurnaan, kedekatan di situ. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ya, sumber dari segala kesempurnaan, sumber dari segala kekayaan, sumber dari segala keindahan. Nah, makanya kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, otomatis jiwa kita akan mendapatkan keindahan itu. Akan mendapatkan kesempurnaan-kesempurnaan yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita jauh dari Allah, kita akan seperti arang. Ya, hitam, ya, tidak tahu apa tujuannya. Ya, nanti arang itu bermanfaat kalau dekat dengan api dan kemudian bisa memiliki sifat-sifat api. Ya, bayangkan saja arang yang hitam begitu bisa bercahaya karena dekat dengan api. Ya, bagaimana diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dikatakan di sini bahwa kebahagiaan yang tertinggi itu kedekatan kepada Allah. Nah, ar-rajim, nah jadi yang dimaksud dengan ar-rajim adalah allazi yansabbu alaihi al-bala wasyafa bi suratin mutamadiyatin. Ya, jadi sesuatu yang selalu tertimpa bala dan penderitaan bisuratin mutamadiyatin secara terus menerus. Ya, mungkin bisa jadi orang kita melihat orangnya bahagia tapi dia sendiri tidak bahagia. Ya, karena ini yang menilai adalah bukan orang lain tapi diri kita sendiri merasakan. Wa ma aswabahul bala wasyaka illa bibuddihi wa iradihi. Nah, kenapa dia tertimpa bala, tertimpa penderitaan? Ya, illa bibudi wa iradi, karena jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala, berpalingnya dari Allah. Ya, sehingga dia tidak mendapatkan cahaya ilahiyah, tidak mendapatkan sifat-sifat, ya, terbayang sifat-sifat kesempurnaan dalam dirinya. Wal bu'du wal irad sababu kulli bala'in. Nah, jadi jauh dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala sebab dari semua bala. Ya. Nanti bala itu jangan diartikan bala itu penyakit, ya, kefakiran. Nanti ada penjelasannya di bawah itu. Ya, nanti penjelasannya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ternyata kefakiran itu bukan bala. Terkadang itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti ada penjelasannya itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kefakiran, penyakit dan lain sebagainya itu merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa menjadi kenikmatan, bisa menjadi kebahagiaan penyakit itu. Nanti ada penjelasannya waktu menjelaskan sifat Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ya. Wa masdaru kulli syaqain. Ya, jadi kejauhan kita, berpaling kita dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sumber dari segala penderitaan. Jadi kalau kita menderita, itu menunjukkan bahwa kita jauh dari Allah.
Wa mujmalu qaulina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, apa makna daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Secara mujmal, secara umum, artinya ahtami bil muta', ya, saya minta perlindungan, ya, kepada al-muta', yang ditaati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa al-muta' itu? Allazi khada'a di amrihi kullu syai'in. Yang mana segala sesuatu tunduk kepada perintahnya, tunduk kepada aturannya. Itulah al-muta' Allah Subhanahu wa taala. Minas syaitan allazi bibuddihi anil haq. Ya, dari syaitan yang jauh dari kebenaran, jauh dari Allah. Suara mu'azzaban, sehingga dia mendapatkan penderitaan dauman secara terus-menerus. Ya, jadi azab itu artinya penderitaan. Wa mahruman min kulli khair, dan terhalangi dari segala kebaikan-kebaikan. Nah, itulah arti daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kita selesaikan sedikit. Ya, karena kalau tidak selesai ini minggu depan, nah, kelanjutannya lagi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini terkadang itu satu ayat itu panjang sekali pembahasannya. Ya. Ya, ini baru a'udzubillahi minasyaitonir rajim, belum tuntas. Ya. Nah, belum masuk ini bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu lebih panjang lagi bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fa iza taja'ta bi nafsika ila Allah. Nah, inda qiraatil Qur'an. Nah, kalau kita memohon perlindungan dari Allah, ya, diri kita memohon perlindungan dari Allah ketika kita membaca Al-Qur'an. Bada'an amanta billahi imanan mumbaitan min nafsika. Ya, setelah beriman kepada Allah dengan keimanan yang muncul dari dalam diri, dari dalam jiwa. Yang dimaksud dengan keimanan adalah kepercayaan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi kalau masih ada kita percaya tapi masih ragu sedikit, itu belum iman. Yang namanya iman itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Wa ahbabta bima fika min kamali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dari keimanan itu sehingga kita bisa menyaksikan keagungan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di surah Al-Baqarah kalau tidak salah ada penjelasannya ini. Ya. Dengan keimanan itu, ya, manusia bisa menyaksikan sifat-sifat kesempurnaan yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa dilihat zatnya. Yang kita bisa saksikan adalah sifat, ya, dan nama-namanya. Nah, kalau kita sudah menyaksikan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis kita akan cinta dengan yang namanya kesempurnaan. Kemudian kita melihat kesempurnaan itu ternyata ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya makhluk, ya, yang bisa mencerminkan, ya, yang paling banyak mencerminkan sifat-sifat kemuliaan, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tercermin di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang melihat Rasulullah, nah, itu melihat daripada sifat-sifat kesempurnaan tadi, bukan melihat Allah, ya, tapi melihat, ya, melihat kesempurnaannya di dalam diri Rasulullah. Ya, makanya itu orang-orang berdoa, ya, dimulai dengan salawat, diakhiri dengan salawat. Ya, kenapa? Karena, ya, kita melalui perantara sifat-sifat Allah yang terdapat dalam diri Nabi Muhammad. Ya, karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita menggunakan perantara. Orang mengatakan orang tidak boleh ada perantara dengan Allah. Tapi tidak mungkin, Allah itu mutlak. Ya. Kalau kita berdoa, ya Allah ampuni saya, berarti kita memohon kepada Allah melalui perantara sifat Maha Pengampunnya Tuhan. Ya Allah berikan saya rezeki. Berarti kita memohon kepada Allah melalui perantara sifat rezekinya Tuhan. Ya, jadi hanya satu sifat saja. Tapi kalau kita memohon kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu melalui sifat-sifat yang dalam diri Rasulullah. Nah, itu bukan hulu, ya, bukan berlebih-lebihan. Nanti juga ada penjelasannya itu bagaimana keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sekarang ini, ya, orang
sedikit-sedikit, wah ini bahaya, mengkultuskan manusia, mengkultuskan nabi. Nanti menyamakan manusia dengan Tuhan. Ya, persoalannya karena dia memahami Tuhan seperti manusia. Ya. Dia menurunkan derajat Tuhan ya ke dekat levelnya dengan manusia, sehingga sedikit manusia diangkat, itu sudah menyamai Tuhan. Ya, coba kalau Tuhan itu diletakkan pada makamnya sendiri, bagaimanapun kita memuji Rasulullah, tidak akan sampai seperti Tuhan, tidak akan menyaingi Tuhan, karena semua kemuliaan dimiliki oleh Rasulullah itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan cerminan daripada sifat-sifat Allah, bukan dari Nabi Muhammad sendiri. Ya, Nabi Muhammad itu hanya memantulkan saja, ibaratnya cermin. Ya, karena di antara hati, karena hati juga itu ibaratnya adalah cermin. Semakin terang cermin itu, semakin jernih, semakin bersih, semakin pantulannya itu semakin jelas. Nah, di antara manusia ini, makhluk ini, yang paling bersih suci jiwanya adalah Rasulullah. Ya, jadi sifat-sifat Allah itu akan terpantul di dalam dirinya Nabi. Jadi bukan Allah menyamakan Nabi dengan Allah. Nah, itu sekarang yang menjadi kendala. Ya, dari 1000 tahun yang lalu sampai sekarang selalu permasalahannya itu. Ya, jangan itu mengkultuskan Nabi. Ya, apapun yang kita kemukakan untuk Nabi, ya, itu belum cukup, belum mewakili kemuliaan Nabi, dan tidak akan membawa Nabi sederajat dengan Allah. Nah, kita akan melihat min kamali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita melihat sifat-sifat keutamaan Allah itu, kesempurnaan ternyata termanifestasi dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadahalta bima'iyatihi fi hadratil muta'. Nah, kemudian kita menghadap kepada Allah bersama dengan Rasulullah. Nanti akan dijelaskan nanti di Bismillahirrahmanirrahim itu siapa yang membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, jadi seakan-akan kita mendengar Allah membacakan kepada Rasulullah, kemudian kita dengar dari Rasulullah. Yang kita membayangkan kita sendiri mendengar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tidak mungkin. Ya, Al-Quran itu dibacakan kepada Rasulullah. Makanya kita juga harus menerima dari Rasulullah. Kita harus terkonek dengan Nabi untuk memahami Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu sudah terpancar dalam jiwa Nabi. Ya, untuk mendapatkan makna Al-Quran itu, ya kita harus menghubungkan diri kita dengan Nabi. Ya, karena kalau kita menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, nanti kita jadi Nabi. Fi hadratil muta' allazi zallat wa hada'at li amri sairul makhlukat, yang segala sesuatu semuanya tunduk, semua makhluk tunduk di hadapan al-muta' itu Allah Subhanahu wa taala. Wa hunalika tusbihu fi husnin hasinin. Ya. Nah, kalau kita sudah membaca ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah, maka di situ kita berada dalam fi husnin hasinin, dalam benteng yang kokoh, wa hirsin mani, ya, dalam penjagaan yang sangat kuat. La yadkhuluhu syaitanun. Ya, tidak ada lagi aksesnya setan ya untuk mempengaruhi kita. Wa tanqatiu anka wa anta fi hadzal husni wasawisus syaitan. Ya. Nah, maka dengan benteng tadi, jadi isti'adzah itu diibaratkan sebagai benteng. Ya, disebutkan sebagai benteng pertahanan yang sangat kokoh, penjaga yang sangat kokoh. Nah, kita tidak akan lagi terpengaruh dengan bisikan-bisikan syaitan. Wa yazulul waqru minal uzunain, yang menyumbat telinga, ya, sehingga kita tidak nyaman kalau mendengarkan kebaikan, ya. Tidak nyaman kalau mendengarkan nasihat. Nah, itu akan hilang. Ya, karena terkadang ada orang itu kalau mendengarkan kebaikan gelisah. Tapi kalau mendengarkan gosip, mendengarkan ghibah, wah, lupa waktu. Ya, ada. Itu menunjukkan bahwa ini di telinganya itu ada wakar, ada penyumbat telinganya. Ya, makanya kalau terjadi seperti itu, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dibaca itu. Wa yang kasiful gita anil ainain. Nah, maka terbukalah penutup yang menutupi mata.
ya, menutupi kedua mata kita. Wa indaha tasma'ul kalam minal mutakallim jalla jalalahu. Ya, nah, kalau kita sudah berta'awuz tadi, ya, kemudian yang menyumbat telinga kita sudah hilang, kemudian menutup mata juga sudah tidak ada, tersingkap, ya, maka dengan itu kita akan mendengarkan kalamullah, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, mendengarkan firman-firman Allah, ya, kita mendengarkannya itu nyaman, tidak ada yang lebih nyaman daripada itu, ya. Jadi kalau kita mendengarkan firman Allah Al-Quran, ya, surah Al-Fatihah, nah, kita belum nyaman, nah, itu menunjukkan bahwa ini telinga kita bermasalah. Kita baca Al-Quran belum, berarti mata kita itu masih ada setannya di situ, telinga kita masih ada setannya. Itu harus dihilangkan. Kenapa? Karena kalau betul-betul kalamullah, jangankan kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala milik segala kesempurnaan. Ya. Nah, ini anak-anak muda, ya, mendengarkan saja misalkan suara pacarnya, oh itu ya, sangat apa namanya? Ya, sangat indah sekali. Ya, tidak bisa tidur, ya, kalau tidak telepon mendengarkan suaranya. Ya, itu hanya sekedar apa saja, kedekatan secara ini, ya, maksudnya majasi bukan hakiki. Ya, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentunya kalau kita mendengarkan firman-firmannya itu wajilat, ya, qulubuhum. Ya, hati pasti bergetar. Kalau kita mendengarkan Al-Qur'an ayat-ayat Allah, hati tidak bergetar, nah, tanyakan ya, telinga atau mata kita, itu masih ada bermasalah di situ. Karena kalau betul-betul kita mendengar firman Allah, tidak mungkin seperti itu. Yang kita contohkan tadi, kita mendengar suara orang yang kita paling cintai saja, orang tua kita, oh, kita betul-betul merasa nyaman, merasa tenang. Watara watashhadu ma fi awamiri minal manafi wal khairat. Nah, kemudian kita menyaksikan semua perintah-perintah Allah itu merupakan kebaikan. Ya, kita sudah mendengarkan dan melihat perintah-perintah Allah itulah kebaikan. Ya, kita bukan lagi merasa sholat karena kewajiban, tapi kita melakukan sholat itu karena itulah kebaikan. Itu adalah kebutuhan. Ya, kalau selama ini kita melaksanakan kewajiban-kewajiban itu karena perintah. Ya, kita harus bayangkan neraka dulu dengan berbagai macam alat penyiksaannya, nah, baru kita mau taat. Nah. Kemudian wa ba'da qaulika a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, setelah tadi kita sudah memiliki perlindungan pertahanan dengan isti'adzah, tastatiu antakula. Nah, baru kita bisa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak serta-merta, ya, kita harus betul-betul terjaga dulu. Ya, jiwa kita terjaga, telinga kita sudah terbuka, mata kita sudah terbuka, tidak ada lagi penghalang. Nah, baru bisa membaca bismillahirrahmanirrahim. Baru bisa kita menikmati, ya, bagaimana bismillahirrahmanirrahim itu. Ya, jadi bukan hanya dibaca seperti mantra. Fama makna bismillah. Nah, nanti yang dibahas selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, apa arti daripada bismillah. Kemudian wama makna ar-rahman, apa makna daripada ar-rahman, wama makna ar-rahim, ya, apa makna daripada ar-rahim. Ya, tentunya mungkin penafsiran yang tidak familiar dengan kita. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan, ya, pada pertemuan selanjutnya. Ya, insyaallah kita usahakan, ya, malam Jumat, ya, minimal, ya, kita mengisi ada semacam, ya, menambah, ya, intelektual dan spiritual kita. Ya, jadi kita sama-sama belajar. Saya pun juga sebenarnya sangat mengambil manfaat, ya, dari kajian-kajian seperti ini. Ya, minimal kita sudah punya usaha. Ya, kalaupun tidak paham, kita dulu tidak paham, ya, tapi saya rasa dipahami. Kalaupun kita tidak paham, tetap ada nilainya. Ya, minimal kita sudah ada usaha untuk memahami Al-Quran. Ya. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Ya, manusia itu memiliki apa yang diusahakannya. Sudah ada hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya sudah berusaha untuk memahami Al-Quran.
Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.